Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, di sini Bu Guru akan menjelaskan pelajaran akidah tentang bab memohon kepada Allah dengan kalimat thayyibah hauqalah. Apa itu kalimat thayyibah hauqalah? Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan bermanfaat. Apabila tidak bisa berkata baik, jadi hendaknya kita itu harus diam. Perhatikan sabda Nabi berikut yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah dia diam. Kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat yang baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah. Balasan kebaikan pasti diperoleh bagi seseorang hamba yang mau mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu balasan yang secara langsung diterima maupun tidak diterima. Kalian tahu apa itu kalimat hauqalah? Kalimat hauqalah itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan agung. Kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah untuk selalu diberikan keselamatan dan kemampuan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai dengan ibadah. Ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun hidup yang kita jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa, karena yakin bahwa Allah akan menolong. Lanjut ke materi yang kedua, B. Mengucapkan kalimat hauqalah. Allah melalui Rasulullah telah mengajarkan manusia berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik disebut kalimat thayyibah. Jadi ucapan yang baik itu namanya kalimat thayyibah. Banyak kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan, diantaranya adalah hauqalah, seperti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat diselesaikan dengan baik. Dalam sebuah kisah telah diriwayatkan bahwa Hubayb bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada suatu peristiwa, ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama sehingga ia putus asa. Kemudian tentara muslimin membaca kalimat hauqalah tersebut kemudian bertakbir. Akhirnya dengan pertolongan Allah dan kuasanya benteng tersebut hancur. Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin dan juga inti dari ibadah. Maka kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah atas segala urusan kehidupan kita. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka Allah semakin senang dengan kita. Setiap doa insya Allah pasti terkabulkan, namun tidak secara langsung, tidak secara semuanya dikabulkan, jadi harus satu-satu. Ada yang sifatnya tertunda di lain waktu, bahkan ada yang diterimakan di surga. Allah juga akan menguji tingkat kesabaran dan keyakinan seseorang hamba. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqalah, karena dengan penuh harapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakin kita pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang C, waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Kapan kita dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqalah? Yang pertama, apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit dan terkena musibah banjir. Yang kedua, ketika mendengar suara azan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lanjut ke yang D. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah qalqalah. Di sini ada 7 hikmahnya. Yang pertama, menghapus dosa-dosa sebesar apapun dosa seseorang akan mendapat ampunan dari Allah. Yang kedua, merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga. Yang keempat, menghilangkan kesusahan. Yang kelima, mempercepat datangnya rezeki. Yang keenam, merupakan tanaman di surga. Dan yang terakhir, termasuk salah satu pintu surga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dah.